Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur atas nikmat Allah yang telah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa walaupun virtual dengan keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak dosen yakni Bapak Mujibur Rahman MSI yang saya hormati, yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan, dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya senang dapat hadir di hadapan dan teman-temanku sekalian. Saya Firman Ridho Budi Hartono. Izinkan saya selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk menjelaskan kepada Bapak dan teman-temanku semuanya mengenai konsep dasar pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsipnya serta landasan normatif dan historisnya. Oke, langsung saja untuk presentasinya. Yang pertama adalah tentang membahas konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Di sini dimulai dengan dari pengertiannya. Secara konseptual, moderasi beragama dibangun dari kata moderasi. Kata moderasi ini sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris yang artinya moderation atau sikap sedang, sikap terlebih-lebihan dan tidak memihak. Sedangkan dalam KBBI, kata moderasi diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Pandangannya cukup dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Dapat disimpulkan, pendidikan moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sebab yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan, disparitas, atau perbedaan yang ada di masyarakat. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pendidikan moderasi Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi selain Islam, yang bermoderat, menentang segala untuk pemikiran yang liberal dan radikal. Konsep moderasi dalam agama Islam yaitu dikenal dengan istilah wasatiyah yang bersumber dari Al-Quran. Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummah wasato. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam supaya umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang membelok.
Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Selanjutnya ada karakteristik nilai moderasi Islam. Yang pertama, pendidikan Islam yang damai. Kedua, jalan tengah antara penggunaan wahyu nakliyah dan rasio atau akliyah. Ketiga, mengembangkan pendidikan kewirausahaan serta membangun antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Oke, yang berikutnya ada 10 tentang prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama adalah tasamu. Tasamu itu sendiri berarti toleransi. Di dalam kamus lisan Arab, kata tasamu diambil dari bentuk asal kata samah. Samah yang dekat dengan makna kemurah hatian, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara etimologi, tasamuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, tasamuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. Secara simpulnya adalah tasamuh, sikap menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Tasamuh, dalil tentang tasamuh itu dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu miliki. Untuk contoh tasamuh dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi teman yang berbeda keyakinan. Kedua, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan beragama. Ketiga, memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan agama. Keempat, tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Oke, untuk prinsip moderasi kedua yaitu tawazun. Tawazun artinya keseimbangan. Maksudnya gimana? Tawazun yakni memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Tawazun ini artinya bahwa sebagai seorang muslim khususnya dan manusia pada umumnya harus memiliki sikap berimbang dalam kehidupannya. Dengan sikap tawazun, seorang muslim akan meraih kebahagiaan dalam membentuk ketenangan lahiriah maupun batiniah serta kestabilan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Dalil dari tawazun yakni surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Untuk prinsip moderasi yang ketiga yakni ta'adal. Ta'adal atau i'tidal itu artinya lurus dan tegak. Secara bahasa, i'tidal memiliki arti lurus dan tegas. Maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak yang memenuhi kewajiban secara proporsional. I'tidal juga bisa disebut adil. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Ta'adal dalilnya yakni dalam surah An-Nahl ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar selalu ingat. Untuk contoh ta'adil yakni kita harus berbuat adil ke sesama manusia, hewan, untuk semua makhluk ciptaan Allah. Contoh dari tawazun yakni bersalaman tangan, yang laki-laki ya laki-laki, yang cewek atau sudah muhrim ya adik sesama yang muhrim. Saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga sopan santun. Prinsip moderasi yang keempat yaitu tawasud. Maaf, itu tulisannya tipe. Oke. Tawasud yakni mengambil jalan tengah. Tawasud merupakan sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu memihak ke kanan atau fundamentalis dan tidak terlalu memihak ke kiri atau liberalisme. Hal-hal yang perlu diterapkan dalam tawasud ialah: pertama, tidak bersikap ekstrim dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena suatu perbedaan. Ketiga, senantiasa memegang teguh prinsip ukhuwah, persaudaraan, serta tasamuh, toleransi dalam kehidupan keseharian. Oke. Untuk dalilnya ini bersandar dari surat Al-Baqarah ayat 143. Dalilnya tadi seperti yang di awal. Oke. Nah, maka dari itu langsung aja ke contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama adalah tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, menjalin silaturahim antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Ketiga, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Keempat, menerima saran, masukan, dan kritik membangun dari orang lain. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang santun dan menyejukkan saat berkomunikasi. Dan yang terakhir, bersikap toleransi terhadap segala yang perbedaan yang ada. Untuk slide berikutnya yaitu ada musawah. Musawah artinya yakni egaliter atau persamaan derajat. Secara bahasa, musawah berarti persamaan, sedangkan secara istilah musawah adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Oke, jadi secara simpulnya
Musyawarah adalah kesejajaran atau kesetaraan, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Oke. Untuk musyawarah dalilnya yakni surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Contoh dari sifat musyawarah yakni menghargai adanya perbedaan suku, agama, ras, golongan yang terdapat di sekitar kita. Kedua, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran kita. Ketiga, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu belum meminta maaf. Untuk prinsip yang keenam yakni musyawarah atau dari kata syura yang artinya menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Jadi ringkasan dari pengertian musyawarah yakni sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Dalil musyawarah yakni dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Contoh dari musyawarah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Musyawarah di rumah, musyawarah di kampus, musyawarah di lingkungan desa, dan musyawarah di lingkungan negara. Contoh musyawarah di lingkungan desa yakni pembagian tugas, bersih-bersih, dan menentukan tempat rekreasi saat liburan nanti. Kedua, musyawarah di kampus, memilih kosma beserta jajarannya dan membuat agenda untuk kedepannya. Contoh musyawarah di lingkungan desa yakni perbaikan jalan, pembagian ronda, dan gotong royong. Ketiga, musyawarah lingkungan negara yakni rapat anggota DPR yang merumuskan undang-undang. Yang prinsip yang ketujuh yakni islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik
mengakomodasikan perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip yang melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal yang lebih baik. Dalil tentang al-islah itu dalam surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu lelah kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikap adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Maka dari itu, contoh dari islah yakni menamaikan orang-orang yang sedang bertikai. Prinsip yang ke-8 yaitu aulawiyah. Dalilnya yakni dalam surah Ar-Rahman ayat 49. Aulawiyah itu maknanya kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Oke, yang selanjutnya yang ke-9, prinsip yang ke-9 yaitu tatawur wa ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif, yang memiliki makna yakni selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat. Yang terakhir yang ke-10 yakni tahaddur, berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Yang selanjutnya yakni landasan normatif dan historis. Di sini saya membagikan 3 landasan normatif dan historis. Yang pertama adalah Islam normatif, kedua Islam historis, yang ketiga keterkaitan antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif. Yang pertama adalah Islam normatif. Islam normatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, serta ketentuan mengenai suatu permasalahan yang baik maupun yang buruk, yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh umat Islam sendiri. Pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas dan transendal yang bersifat mutlak dan universal yang terkait oleh ruang dan waktu, atau bisa disebut juga sebagai realitas ketuhanan. Ini berarti bahwasannya Islam normatif merupakan Islam yang benar, ideal, serta sejati seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuknya berupa aspek tekstual yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, Islam historis. Dalam historis atau sejarah berdasarkan KBBI ialah peristiwa atau fenomena yang telah terjadi dan benar adanya. Kata historia diambil dari bahasa Inggris yaitu history. Oke, dari bahasa Arab sejarah diambil dari kata syajarah yang artinya pohon. Islam historis adalah Islam yang tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahwasanya Islam historis juga merupakan Islam yang benar adanya atau bersifat realitas. Bentuknya berupa aspek konseptual, yaitu berupa penerapan secara praktis dan sistematis dari Islam normatif. Yang terakhir, keterkaitan antara Islam normatif dan historis. Keterkaitan dari Islam normatif dan historis
dapat membangun suatu interaksi dan ketegangan interaksi tersebut dikarenakan adanya dialog yang saling timbal balik diakibatkan oleh ketidakadaan keciptaan saling timbal balik memberikan pemahaman dan pandangan terhadap suatu konteks dan teks. Sementara munculnya ketegangan diakibatkan oleh ketidakadaan kesepakatan terhadap suatu pandangan dan saling mendapat ancaman. Hubungan antara keduanya seperti sebuah koin dengan dua muka yang berbeda, di mana kedua muka itu berada tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang telah ada tersebut bukan semata-mata berdiskusi sendiri, namun keduanya terbangun secara bersamaan dan saling melengkapi sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan kompak. Arti moralitas keagamaan dan terdalam tetap eksis didahulukan dan saling bahu-membahu dalam memahami keberagaman manusia. Dengan sebab itu, tidak akan dapat terhindar dari jebakan dan belenggu waktu dan ruang serta saling mendukung satu sama lain. Oke, untuk yang terakhir, poin terakhir yakni kajian Islam. Kajian Islam normatif diantaranya adalah antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama. Terus kajian Islam historis yakni adalah hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf atau mistik. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahannya, mohon dimaafkan karena saya mengakui bahwa banyak sekali atas kesalahan-kesalahan saya, baik mempresentasikan terus dan lain-lain sebagainya lah. Saya Firman Ridha Budartono izin mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.